Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Paujiah dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep penyebab penyakit. Pengertian penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Konsep dasar timbulnya penyakit. Yang pertama, ada segitiga epidemiologi. Komponennya meliputi agent, host, dan environment. Jika terjadi perubahan pada salah satu faktor atau komponen, maka akan mengubah sebuah keseimbangan tersebut. Yang kedua, roda atau the wheel. Terdapat inti genetik, manusia sebagai host, lingkungan sosial, lingkungan biologis, dan lingkungan fisik. Seperti contoh pada penyakit stres mental yang diderita atau dialami oleh seorang manusia sebagai host. Maka lingkungan sosial akan sangat berpengaruh atau lebih besar daripada faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Rantai proses penularan penyakit. Penularan atau transmisi adalah perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya. Di sini dalam agen infeksi terdapat bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Dalam reservoir terdapat manusia, hewan, tanah, dan sebagainya. Portal keluarnya bisa melalui oleh cairan tubuh, tinja, dan masih banyak lagi. Cara penularannya salah satunya bisa melalui kontak fisik, percikan, atau melalui makanan dan juga vektor. Portal masuknya bisa melalui saluran pernapasan, pencernaan, luka pada kulit, dan masih banyak lagi. Terhadap inang rentan yang dipengaruhi oleh sistem imun tubuh yang rendah dan usia yang rentan. Rute-rute penularannya yaitu secara langsung melalui kontak fisik. Ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lainnya yang peka, agen infeksi dapat berpindah. Rute ini meliputi sentuhan pada kulit, luka terbuka, maupun hubungan seksual. Contohnya seperti HIV atau AIDS, sifilis, kencing nanah, dan hepatitis B. Yang kedua, melalui percikan pernapasan. Agen infeksi dapat ikut tersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi tersebut mengalami batuk, bersin, dan hanya sekedar bicara. Contohnya seperti sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Kemudian secara tidak langsung. Yang pertama, melalui perantara udara. Contohnya seperti tuberkulosis, cacar air, dan campak. Yang kedua, melalui transmisi fekal oral. Contohnya yaitu seperti cacing saluran pencernaan, demam, tifoid, kolera, dan salmonellosis. Yang ketiga, melalui
vektor, yaitu organisme yang membawa agen infeksi tetapi tidak ikut terinfeksi. Contohnya seperti malaria, demam berdarah, dan demam kuning. Melalui benda yang terkontaminasi. Contohnya seperti sekolah, kantor, dan benda-benda di rumah sakit yang merupakan beberapa tempat yang berperan penting dalam transmisi melalui vomit. Riwayat penyakit alamiah. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan berkembangnya penyakit pada individu, dimulai sebab terjadinya paparan dengan agen kausal sehingga terjadi akibat penyakit, seperti kesembuhan atau bahkan kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Berikut tahapan riwayat alamiah penyakit. Masa prepatogenesis, yaitu host, agent, dan environment. Pergeseran keseimbangan yaitu terjadi pada awal terjadi sakit, kemudian masa awal sakit, masa lanjut sakit, dan masa penyembuhan. Di sini disebut dengan masa patogenesis. Pada masa penyembuhan, seorang host atau manusia bisa mengalami penyakit kronis, cacat, meninggal, bahkan ada yang sembuh. Berikut paparan materi dari konsep penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.